yang percaya dan sama-sama siap. Kita katakan amin. Amin. Silakan duduk. Oke. Saya bersyukur, saya berterima kasih untuk Pastor Dennis dan tim pengembalaan ya yang mengundang saya ke sini. Mungkin sebagian dari yang yang Persekutuan Bandung sudah kenal saya ya, tapi mungkin masih banyak yang belum kenal juga gitu ya. Tapi mungkin izinkan saya memperkenalkan diri dulu sedikit aja ya, karena yaitu saya lihat yang udah lama-lama sih saya udah banyak yang kenal gitu ya, tapi yang baru-baru belum. Nah, saya perkenalkan diri saya, nama saya adalah Lili Setijo. Ya, Setijo udah bilangnya Setijo. Setijo itu aslinya Surabaya ya. Di sini ada kembaran saya namanya Cilili juga, tapi beda dari Surabaya. Nah, ya saya asli dari Surabaya gitu ya. Dan tapi jujur Surabaya pun saya cuma numpang lahir gitu. Karena saya satu keluarga itu pada waktu saya umur 2 tahun. Orang tua saya sudah membawa satu keluarga untuk tinggal di Jakarta. Jadi walaupun saya itu arek-arek Surabaya gitu ya. Lahir di Surabaya gitu. Tapi saya besarnya di Jakarta ya. Dan saya mempunyai orang suami dan 3 orang anak ya. Anak perempuan, anak cewek, anak wanita gitu ya. Berdoa katanya. Tapi ya saya bersyukur dengan apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup saya gitu ya. Dan saya juga melayani di Kahal Jakarta ya, di Kahal Jakarta. Di sini kan Kahal Bandung. Saya melayani di Kahal Jakarta dan baru kurang lebih 3 bulanan yang lalu lah dengan kasih setia Tuhan, walaupun jujur saya itu sangat tidak mengingini gitu ya. Saya dipercayakan menjadi wakil gembala di Kahal Jakarta ya. Padahal saya bilang seharusnya saya itu lebih senang jadi pendekar bukannya pendeta. Karena apa? Karena saya jujur walaupun wanita gitu perempuan, tapi kakak saya sering bercanda sama saya. Lumayan katanya setengah cewek, setengah cowok itu. Karena mungkin secara penampilan, secara fisik itu kontainernya cewek gitu ya. Tetapi di dalamnya jujur saya tuh juga tipe orang yang pengen suatu tantangan yang baru. Saya kalau tahu saya benar di dalam Tuhan, saya nggak takut akan apapun, saya suruh pergi sendiri ya, ayo aja gitu ya. Tapi sekali lagi saya dapati bukan karena saya, ternyata karena kita semua juga punya Kristus dalam kita, amin. Kalau Kristus ada di dalam kita, kemanapun kita pergi, tidak masalah, ya. Jadi sekali lagi, jangan kita itu menjadi anak Tuhan, jangan pernah kita meng-underestimate, atau kita meng-underestimate apa ya, kita istilahnya banyak orang itu berkata, saya kan siapa gitu ya. Saya ini cuma ibu rumah tangga. Saya ini cuma ibu-ibu. Saya mungkin janda. Saya mungkin tidak punya pekerjaan yang tetap. Mungkin saya cuma pegawai biasa. Atau mungkin saya nggak punya talenta apa-apa. Saya nggak bisa khotbah. Saya nggak bisa nari. Saya nggak bisa pimpin pujian dan sebagainya. Tapi ingatlah saudara-saudaraku bahwa kita semua itu anak-anak Allah itu mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang Allah tempatkan dalam hidup kita, amin. Karena Kristus itu ada di dalam kita. Nah, kita itu semua punya roh Allah di dalam kita. Kita semua punya Kristus di dalam kita yang bisa tampil keluar dan bersinar. Jadi jangan pernah menganggap rendah dirimu. Jangan pernah menganggap rendah atau teman-teman bahkan yang udah yang maksudnya menganggap diri rendah aja udah nggak benar, apalagi yang lebih parah kita menganggap rendah orang lain gitu. Seperti itu karena apa? Karena roh Allah, roh Kristus itu ada di dalam kita semua. Dari awalnya Allah menciptakan manusia itu memang sudah ada roh Allah, DNA Allah di dalam hidup kita, dan Allah yang membentuk kita sehingga Kristus yang tidak terbatas itu kalau ada di dalam kita, apapun kita bisa melakukan bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, jadi nah kenapa saya katakan itu, karena kita harus sadar bahwa kita ini aslinya gitu ya, itu bukan dari dunia. Dalam tanda kutip, karena Allah dari awal untuk Adam bukan dari dunia. Tapi kita dititipkan melalui perut dari ibu kita. Tapi percayalah, sebelum kita dilahirkan itu Allah tuh sudah mempunyai rancangan yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi jangan lagi kita menjadi manusia atau orang-orang anak-anak Tuhan yang cengeng, yang baper, ya, yang istilahnya gampang sekali istilahnya down gitu ya. Karena apa?
kalau merasa gitu artinya kita sendiri underestimate, kita tidak menghargai roh Allah yang di dalam hidup kita. Amin. Ya, jadi sekali lagi, bukan karena kita hebat. Kalau secara daging manusia benar, daging itu lemah. Tetapi ada roh Allah di dalam hidup kita, ada neshama, ada roh Allah, Kristus itu bisa di dalam kita. Itulah yang membuat kita bisa terhubung dengan Tuhan dan kita bisa menerima sesuatu yang daripada Tuhan yang dahsyat untuk boleh diberitakan kepada kita sehingga kita juga bisa menjadi umat-umat pemenang lebih daripada orang-orang yang lain gitu. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi yang mau saya katakan bahwa ingatlah bahwa jangan pernah kita merasa lemah, jangan pernah kita merasa minder karena Tuhan itu dalam kita. Kita buka satu ayat ya. Ini sekali lagi saya cuma mengulang, ada katanya di sini juga maksudnya di KH Bandung juga membahas tentang kewarganegaraan ya. Pada hari ini juga itu baru intermezzo ya. Saya akan juga membahas sisi lain dari kewarganegaraan. Kita buka saja ayatnya di Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Ya, langsung boleh, kalau ada multimedia boleh tampilkan, kalau nggak ada bukalah Alkitab suci saudara, bukalah Alkitab buku saudara, kita baca sama-sama firman Tuhan ya. Udah dapat semua? Filipi 3 ayat 20-21, atau kalau multimedia menampilkan boleh, bisa, atau enggak kita baca sama-sama. Udah, yang siapa yang bawa firman Tuhan? Ada yang bawa Alkitab suci ya, bawa ya. Yang bawa aja deh, kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi di sini jelas, warga negara kita tuh aslinya ada dari surga, Bapak Ibu semua. Ya, dan di situ juga kenapa manusia akhirnya dalam tanda kutip yang ditentukan Tuhan seperti Adam itu aslinya dari istilahnya warga negara surga, tetapi karena dosa gitu ya, karena iblis membohongi manusia sehingga manusia masuk berdosa, maka kita kehilangan kemuliaan Tuhan gitu ya. Tetapi di sini dikatakan kalau kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, Tuhan sendiri yang akan merubah tubuh kita ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi sekali lagi ini Tuhan mengembalikan posisi kita yang daripada awalnya ya. Seperti Adam awalnya harusnya kita dari kerajaan surga, kita menerima roh Allah, kita menerima Kristus dalam kita yang luar biasa. Tetapi karena mungkin dosa, karena begitu banyak pencobaan, kita kadang-kadang menjadi down gitu, menjadi seperti manusia yang tidak punya pengharapan. Tetapi kalau kita mau percaya, menantikan Yesus Kristus ya, Kristus Yesus di sini sebagai juru selamat. Juru selamat itu bukan cuman ya kamu istilahnya menerima keselamatan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terus kamu diselamatkan rohnya. Bukan cuman itu, keselamatan di sini berkata tentang keselamatan tubuh, keselamatan jiwa. Karena roh kita itu sudah bersama dengan Tuhan, jadi roh kita itu seharusnya tidak perlu diselamatkan lagi. Roh kita itu kalau Kristus Allah, kalau kita bangkitkan kembali Kristus yang dari Tuhan itu untuk bisa bangkit kembali, maka roh kita tetap bersama Tuhan. Tetapi jiwa dan daging kita itu yang harus dibangkitkan ya, diubah serupa dengan tubuhnya mulia. Jadi sekali lagi, ingat saudara-saudara, Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan, saudara-saudaraku di KH Bandung di tempat ini, ingatlah bahwa kita itu semua aslinya dari surga. Katakan kiri kanan, kita aslinya dari surga loh gitu ya. Katakan kiri kanan. Yang kedua, Tuhan itu akan mengembalikan posisi kita yang semula ya, yang telah jatuh ke dalam dosa. Kalau kita sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan untuk kembali, untuk kita bisa mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, jadi sekali lagi tadi pemimpin pujian ya Pak Julius ya namanya, yang katanya tadi saya tanya Pak Gem, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah kita down ya. Namanya kita mengalami masalah pasti awalnya sedih, betul ya. Tapi kalau Kristus di dalam kita kuat ya, maksudnya Kristus dalam kita bukan karena kitanya, sekali lagi ada roh Allah di dalam hidup kita yang kuat, maka kita akan ingat bahwa oh iya ya ada roh Tuhan. Kita akan bisa
istilahnya menghadapi semuanya, walaupun ditipu, walaupun kita mungkin istilah mengalami pencobaan apapun, sakit misalnya, atau dipecat atau di PHK seperti itu, tapi masih ada pengharapan karena pada Kristus dalam kita. Ya, jadi seperti tadi yang Julius saksikan, ditipu rumah, saya juga jujur baru tertipu, saudara. Jujur saya tertipu, saya mau buka bisnis gitu ya di Tangerang dengan iming-iming yang wah katanya di Malaysia itu banyak cabangnya, memang benar banyak cabangnya ya, saya mau buka di Indonesia gitu seperti itu ya. Singkat cerita ya akhirnya saya tertipu gitu ya. Tapi puji Tuhan sekarang Tuhan sudah istilahnya walaupun uangnya nggak bisa balik gitu ya. Ya apa sih uang gitu ya, tadi Julius juga sudah sharing kan bahwa ya uang itu masih bisa dicari lagi, betul ya. Yang penting jiwa kita selamat. Kalau jiwa kita masih punya nafas kehidupan, itu kita masih harus bersyukur ya, seperti itu ya. Dan saya istilahnya bersyukur karena kita semua belajar bahwa kalau kita mengalami, kita ditipu, kita itu jatuh, itu kitanya gitu ya. Tapi kalau kita percaya ada Kristus dalam kita akan bisa bangkit ya. Setelah saya ditipu itu awalnya ya mungkin agak sedih, tapi lama-lama udahlah, saya bilang Tuhan apapun yang terjadi gitu ya, istilahnya Tuhan kalau mengizinkan sesuatu itu pasti ada rencana Tuhan. Mungkin saya nggak ngerti rencana Tuhan apa, tetapi saya percaya kalaupun saya menerima segala keadaan dengan istilahnya tidak bersungut-sungut, tapi tetap bersyukur gitu ya. Tetap istilahnya tidak baper, tidak menjadi down. Karena saya berkata, oh ada Kristus dalam saya. Tuhan masih bisa mempercayakan hal yang lebih besar gitu ya. Dan memang di value di keluarga Kahal kan sama. Makin kita dikhianati, makin kita ditipu, itu artinya orang yang mengkhianati, menipu kita, itu membayari destiny kita gitu ya. Jadi jangan pernah kita kecewa. Ya kita tetap harus ampuni, betul. Tapi juga kita jangan pernah down dan kecewa. Kita berkati aja orang itu. Tuhan berkati. Percayalah. Kita nggak tahu mungkin sekarang ya. Tapi nanti suatu saat Tuhan itu akan memberikan destiny dia itu untuk diberikan kepada kita ya. Yang saya bersyukur pada waktu saya ditipu oleh itu, cuma satu yang saya bersyukur. Bukan bilang, Cilili gila juga ya ditipu. Saya nggak ngomong angka yang lumayan lah, angkanya lumayan besar karena nama untuk bisnis, untuk buka satu resto. Tapi saya kan nggak sebut di sini angkanya. Kok masih bisa bersyukur? Bersyukurnya apa? Dulu saya pernah buka kafe kecil ya di Semanan gitu, di rumah keluarga. Tapi akhirnya hampir 2 tahun tutup gitu ya. Ya karena banyak hal. Tapi yang ini, nah tapi lawan saya yang menipu saya itu seorang yang punya franchise gitu ya, mempunyai franchise bisnis. Bukan cuma bisnis di Indonesia, tapi di multinasional di banyak dunia. Saya bilang, wah kalau saya ditipu ya, atau saya dikhianati oleh pemilik franchise luar negeri, artinya kapasitas yang Tuhan akan berikan kepada saya nantinya, saya akan bisa memiliki franchise juga sampai ke luar negeri. Amin ya. Kalau itu dengan kehendak Tuhan, sekali lagi itu pengharapan saya. Tapi kalau nggak terjadi pun tidak apa-apa, jujur ya aja ya. Karena bagi saya dengan kasih karunia Tuhan ya, Tuhan memberkati gitu ya. Bagi saya bisnis itu bukan untuk nyari uang sih, jujur, untuk mengisi kegiatan. Supaya kan saya dulu soalnya kerja 22 tahun ya di pabrik. Jadi kalau namanya nggak kerja kan kadang bosen gitu ya. Ini jadi pengacara pengangguran, banyak acara gitu ya. Ya tapi dengan kasih karunia Tuhan itu tahu waktu yang terbaik lah ya. Jadi sekali lagi, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah kita menjadi kecewa, jangan pernah kita menjadi lemah. Ya sekali pas sedih awalnya boleh, tapi jangan berketerusan gitu. Karena kalau makin kita berketerusan, makin kita mengikuti apa yang iblis mau taruh di hidup kita makin down. Tapi makanya kita roh Kristus kita yang harus bangkit. Sehingga saya percaya pada saat kita mendapat kekuatan di sini ya, dikatakan pada saat tubuh kita itu dirubah oleh Kristus Tuhan Yesus dan menjadikan tubuh kita atau hidup kita serupa dengan Kristus, maka kuasanya itu yang dapat menaklukkan segala sesuatu akan dikaruniakan kepada kita semua. Ya, jadi sekali lagi di sini sebagai keluarga saya juga mengencourage, jangan pernah kita berkecil hati, jangan pernah kita menjadi lemah, karena kita tahu kita adalah warga negara surga. Amin. Oke. Nah, untuk warga negara surga, saya singkat, saya ambil dari sisi, karena kita adalah warga negara surga, dan ada 3 cara untuk kita menerima menjadi warga negara surga. Yang pertama itu adalah cara yang mahal.
Cara yang mahal gimana? Dengan cara pengorbanan lah menderita gitu ya. Jadi ya banyak hal saya tahu teman-teman kita ini ya, wah kalau suruh itu luar biasa gitu ya. Tapi ini cara yang mahal ya. Dan yang kedua itu adalah hak kelahiran kita atau kita menerima warisan. Untuk kita bisa kembali menjadi warga negara surga yang penuh kuasa, yaitu kita menerima warisan. Warisannya yaitu warisan untuk kelahiran baru setiap hari. Untuk kita menerima warisan itu kita ya istilahnya ini nggak mahal banget, tapi juga nggak gampang gitu ya. Dan tapi yang ada cara ketiga untuk menerima warga kerajaan surga itu melalui perjanjian dengan Tuhan dan perjanjian dengan pemimpin di atas kita ya. Jadi itu saya ulang sedikit aja. Nah, yang saya dapati kemarin waktu saya menyiapkan tentang kewarganegaraan, ternyata kewarganegaraan surga kita, walaupun kita nanti sudah menerima, itu bisa hilang juga kalau kita tidak hati-hati, ya. Karena memang namanya warga negara itu bisa hilang. Siapa di sini yang warga negara Indonesia? Boleh angkat tangan. Kita berbangga menjadi warga negara Indonesia, amin, amin, ya. Jadi dari segi karena kewarganegaraan itu sekali lagi bukan sekali warga negara, tetap warga negara. Jadi walaupun mungkin kita sudah belajar bagaimana menjadi warga negara surga, kita sudah melatih dan kita sudah menjadi warga negara surga, tapi kita juga nggak boleh istilahnya terlena. Karena kewarganegaraan itu benar bisa hilang ya. Saya sampai selidiki ini apa artikel-artikel gitu mengenai yang Indonesia aja dulu lah ya. Jadi kewarganegaraan Indonesia itu bisa hilang dengan tiga hal gitu. Yang pertama penolakan. Jadi renunciation atau penolakan itu jadi orang yang secara sukarela memang menolak untuk menjadi warga negara Indonesia. Itu akan hilang. Jadi ini biasanya lebih orang-orang yang udah di luar negeri misalnya ya, sekolah atau udah dapat PR ya, mungkin di Amerika atau di Australia, mungkin mereka merasa lebih ya nyaman di situ sehingga istilahnya menolak kembali menjadi warga Indonesia, berubah kewarganegaranya menjadi warga negara yang di sana. Itu bisa hilang, tapi tetap mereka adalah seorang warga negara gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, orang bisa kehilangan kewarganegaraan Indonesia karena diberhentikan. Termination, diberhentikan ya. Diberhentikan di sini banyak ininya, banyak penyebabnya ya. Diberhentikan sini biasanya diberhentikan oleh negara ya, banyak haknya. Dan yang terakhir itu juga bisa dicabut ya, dicabut. Nah, yang kalau diberhentikan ini lebih nggak parah gitu ya. Tapi kalau dicabut tuh biasanya yang lebih parah. Itu adalah seorang yang terbukti melanggar cara peroleh kewarganegaraan atau melakukan kesalahan berkhianat kepada negara dan konstitusi. Jadi di negara aja bisa kehilangan warga negara, apalagi kita di surga ya. Kalau nggak hati-hati kita bisa gampang kepleset seperti itu ya. Makanya di sini yang saya belajar, nah ini kan kita lihat dari buminya dulu ya. Coba tadi tayangin tolong videonya. Ini salah satu contoh orang yang kehilangan warga negara Indonesia. Ini Mahfud MD sebagai ini udah disiapin ada videonya. Mungkin kita lihat sebentar aja ya sebelum kita masuk lebih dalam. Kita lihat dari buminya dulu, nanti baru kita belajar sama-sama sharing dari firman. Pemerintah itu mempunyai hak untuk mencabut ya. Kalau dicabut warga negaranya seperti itu jadi nggak enak. Orang yang nggak punya status kewarganegaraan itu sangat tidak enak, karena mereka nggak punya hak apa-apa. Pemerintah tidak punya kewajiban untuk melindungi mereka. Mereka nggak bisa beli rumah, mereka nggak bisa punya uang di bank, karena kan nggak ada warga negara, pasti nggak bisa punya KTP, nggak punya ini gitu ya. Jadi kalau seorang tanpa warga negara itu menjadi orang yang sangat menyedihkan, intinya seperti itu. Dan apalagi kita ya, maksudnya kita semua tahu bahwa kita aslinya surga dan kita akan kembali menjadi warga negara surga. Tapi kalau kita tidak menjaga hati, kita tidak istilahnya menjaga kehidupan kita, kewarganegaraan kita juga akan bisa hilang. Ya kalau sampai, ya kalau saya indikasikannya yang seperti sampai murtad gitu, sampai menolak Tuhan Yesus seperti itu. Tapi kita nggak bahas intinya di situ. Nah, kita yang harus berhati-hati. Karena kalau tanpa sadar, kalau kita bisa kehilangan kewarganegaraan surga atau Indonesia lah, itu kita akan menjadi seseorang yang ya itulah jadi orang yang sangat menyedihkan lah.
tidak punya hak ini itu. Makanya dan kalau saya dapati bahwa untuk kita bisa menjadi warga negara yang baik sehingga kita tidak kehilangan warga negaraan kita ya, terutama di sorga, itu diindikasikan ada 3 hal, 3 kriteria. Di sini 3 kriteria untuk kita bisa menjadi warga negara yang baik sehingga tidak terancam untuk bisa kehilangan kewarganegaraan seperti itu. Nah, yang pertama kita harus memiliki pengetahuan kewarganegaraan. Pengetahuan kewarganegaraan ini dari sejarah buminya ya, daripada Indonesia, tetapi kita bahas juga korelasinya secara surganya ya. Jadi kalau kita istilahnya mau menjadi warga negara surga yang baik supaya keluarga negara surga kita tidak terancam hilang gitu ya, kita harus memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang surga. Ya, pengetahuan dalam arti sini bukan pengetahuan dalam arti kita harus mendapat esensi daripada Torah atau firman gitu ya, yang Tuhan katakan frekuensi dari surga untuk kita bisa terus terhubung dengan Tuhan. Makanya di sini untuk kita tetap bisa menjadi warga negara surga dan tetap kita tidak akan kehilangan, kita tuh harus menjadi seseorang yang terus menyedeliki firman dan firman dan firman ya. Jadi sekali lagi di sini saya himbau gitu ya untuk jemaat-jemaat di sini yang memang belum misalnya ini nggak apa-apa jemaat, nggak apa-apa diberkati karena hari Minggu, tetapi kalau saudara mau lebih di-upgrade gitu ya Kristusnya, saudara bisa hadir di persekutuan hari Jumat karena di situ saya dengar katanya menyelidiki Torah dengan luar biasa ya. Seru gitu seperti itu. Karena itu yang menjaga kita gitu. Kalau nggak kita tidak tahu menyelidiki Torah, kita tidak dapat mendapat frekuensi dari Tuhan, itu tanpa sadar nanti kita akan makin menjauh dari Tuhan. Kalau makin kita menjauh dari Tuhan, lama-lama kita melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip yang tidak Tuhan mau, ya itu kita akan bisa kehilangan kewarganegaraan surga kita. Seperti itu yang pertama. Dan kedua, untuk menjadi warga negara yang baik itu kita harus memiliki keterampilan. Ya, civic skill, keterampilan atau maksudnya kita memiliki hal-hal dasar yang bisa dilakukan oleh warga negara. Nah, apa yang kita mau belajar di sini, selain kita harus belajar sama-sama firman gitu ya, Torah, kita juga harus melatih diri kita di dalam doa dan penyembahan untuk kita mendapat skill, mendapat energi yang bisa memungkinkan kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau, seperti itu ya. Jadi, mari kita latih sebagai keluarga KH Bandung ini, saya encourage juga bukan cuma kita melatih diri kita untuk belajar Torah, kita harus melatih diri kita untuk terus di dalam doa dan penyembahan. Sekali lagi doa penyembahan ini tidak terbatas dengan yang katakan kan doa itu bagaimana cara kita, roh kita terhubung dengan Tuhan gitu ya, seperti itu ya. Tapi ada doa pribadi pun tetap dilakukan karena itu yang bisa menjaga kita gitu ya. Dan yang ketiga, untuk kita bisa menjadi warga negara surga yang baik, kita harus memiliki tanggung jawab kewarganegaraan. Tanggung jawab itu apa? Yaitu bersama-sama dengan keluarga kita melakukan setiap mandat yang Tuhan berikan kepada keluarga kita, seperti itu ya. Jadi 3 hal untuk kita bisa menjadi warga negara yang baik, untuk kita bisa mempertahankan kewarganegaraan surga kita. Yang pertama apa? Kita harus terus belajar firman dan Torah. Katakan kiri kanan, ayo kita terus belajar firman dan Torah, sama-sama katakan. Oke? Nah yang kedua, kita harus tetap tekun melatih diri kita dalam doa dan penyembahan. Katakan kiri kanan, ayo jangan jemu-jemu berdoa, jangan malas-malas berdoa ya. Dan yang terakhir, kita juga harus belajar bersama-sama melakukan mandat Tuhan ya. Ayo katakan kiri kanan, ayo kita lakukan mandat Tuhan sama-sama ya. Mari kita lakukan mandat Tuhan sama-sama. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, keluargaku KH Bandung, kalau kita melakukan 3 hal itu, maka sekali lagi bukan jaminannya, tapi kita tuh Kristus kita makin bisa tetap terjaga lah. Sehingga kita itu untuk terancam kehilangan kewarganegaraan itu lebih susah ya. Makanya untuk itu selain dalam kita menyelidiki Torah, dalam kita melakukan doa dan bahkan melakukan mandat, itu kita harus selalu terhubung dengan keluarga kita ya. Karena gimana pun keluarga itu adalah orang-orang terdekat kita yang bisa saling mengingatkan ya. Jadi sekali lagi, kita down, enggak masalah. Tapi jangan lama-lama.
Ya, kalau ada teman yang melihat, kenapa ya misalnya Bu Dede misalnya kenapa down misalnya, ada orang yang mengingatkan, oh iya ya saya dikuatkan kembali seperti itu ya. Jadi kita jangan pernah menjauhi diri dari keluarga kita, karena keluarga kita itulah yang akan menjaga kita. Ya, itu menjadi warga negara yang baik. Jadi saya cuma mengingatkan kembali bahwa marilah kita sama-sama lah menjaga Kristus kita itu tetap menyala ya. Dan saya akhiri firman sharing itu dengan apa yang kembali yang saya dapat dari kemarin Dokter O gitu ya. Mungkin ada yang dengar kemarin di Kahal kan Sabtu Dofar gitu. Ada yang dengar Zoom-nya nggak di sini? Oh ada ya, tapi nggak banyak ya. Nggak banyak ya, nggak apa. Kalau gitu saya ulang. Nah, itulah yang namanya keluarga. Seorang keluarga yang baik rela bahkan menyerahkan nyawanya. Ya maksudnya kalau bisa ini sekali lagi bukan berarti sok-sokan bunuh diri, bukan seperti itu, tapi menyerahkan nyawanya untuk membangkitkan teman-temannya. Makanya di keluarga Kahal Bandung, saya sekali lagi encourage lebih banyak membiasakan diri untuk sama-sama bersekutu, untuk saling membangun. Karena saya percaya kalau memang Tuhan menempatkan pemimpin tempat sini, ada Roh Kristus di dalam mereka, pemimpin tempat ini akan menjadi orang-orang yang juga akan bisa bersama-sama seperti Adam ya, mau bersama, mungkin kadang mau ikut turun tapi bisa membangkitkan saudara kembali, sehingga semua bisa sama-sama melakukan setiap mandat yang Tuhan tetapkan di dalam hidup saudara semua seperti itu. Dan satu, saya akan tutup satu lagi, dia bilang begini, tahu nggak doa syafaat yang benar seperti apa? Kan kita taunya intercessor ya, doa syafaat ya, banyak orang yang profetik cuma bilang, saya pendoa, saya pendoa yang luar biasa, bangga gitu ya, saya mendoakan orang tuh sampai nangis-nangis loh Bu Lili, saya pernah dengar gitu, sampai nangis-nangis. Itu benar baik mendoakan orang sampai nangis, tapi kalau pendoa syafaat yang sebenarnya, intercessor yang sebenarnya yang Tuhan inginkan dari manusia itu apa? Seorang yang mau bahkan menyerahkan nyawanya untuk orang itu baru namanya doa syafaat. Kan luar biasa. Aku bilang, ya justru dari yang hal itu kita pelajari. Sekali lagi kita harus sadari bahwa siapapun kita, ada Roh Allah di dalam hidup kita, amin. Apapun boleh terjadi, tapi kita juga punya saudara-saudara. Kita punya teman-teman, punya pemimpin-pemimpin yang akan bersama-sama dengan kita. Kalau Kristus dari pemimpin, Kristus dari semua saudara boleh bersatu untuk melakukan setiap mandat Tuhan. Yang satu boleh menolong yang lain, yang satu boleh membangkitkan yang lain. Saya percaya Kahal Bandung akan makin diberkati dan Tuhan akan menambahkan dengan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Jadi jangan pernah sekali lagi menjauhkan diri dari pertemuan ibadah apapun. Sekali lagi bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk supaya Pastor Dennis sama Pak Pagem Bugem dapat nama berhasil karena jemaatnya banyak, bukan seperti itu. Kalau kita datang, kita bisa saling menguatkan, itu yang paling menguntungkan untuk diri kita sendiri. Karena kita punya keluarga yang bisa membangkitkan. Kita punya keluarga yang mau, bahkan ya kita berdoa bisa rela mati untuk kita. Tapi sekali lagi itu masih jauh, tapi itu kan yang Tuhan mau nanti ya. Tapi saya percaya kalau kita sungguh-sungguh mau belajar melatih diri kita di dalam keluarga yang benar, kita di dalam keluarga yang benar, kita terus menggali Torah sama-sama, kita terus bersatu dalam doa, kita juga ada dalam doa pribadi, kita sama-sama melakukan mandat yang Tuhan berikan kepada kita. Saya percaya sesuatu yang dahsyat akan terus terjadi akan Kahal Bandung, amin. Dan hotel yang akan diberikan pada Kahal Bandung itu tidak akan lama lagi. Itu yang saya percaya. Karena tergantung kesiapan saudara gitu. Tuhan itu sangat ingin mengerti kita semua loh Bapak Ibu. Masalahnya itu bukan di Tuhan. Tuhan itu kan Bapak yang baik. Orang sampai nafasnya aja diberikan kepada kita, segalanya dibeli. Tapi masalahnya kadang kitanya yang gak siap. Ya, karena apa? Karena kita sering baper, sekali lagi. Kita sering menjauhkan diri. Kita sering tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Kita sering tidak membiarkan hidup kita, kedagingan kita itu lebih menguasai kita gitu ya. Sehingga kita makin lama makin menjauh. Tapi ingatlah bahwa Allah itu punya rencana yang terdahsyat bagi kita semua. Amin. Amin. Saya percaya bahwa Allah akan membangkitkan kita semua menjadi orang-orang, menjadi Adam-Adam, keturunan Adam-Adam yang berkemenangan, di mana Kristus kita bisa percaya menjadi dampak bagi kota Bandung untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Ya, saya panggil pemusik. Mari atau langsung saya serahkan ke Pagem deh.
Siap. Baik, siapa yang diberkati dengan pemberitaan firman hari ini? Siapa yang percaya bahwa sekali lagi kita diingatkan, saudara dan saya ini adalah warga-warga kerajaan surga. Jadi ketika kita mengalami sebuah proses yang tadi diceritakan, dikesaksikan juga, apakah kita mau terpuruk di sana atau kita sadar bahwa ini tempat transit, saudara? Apakah kita mau menukar yang dunia ini dengan yang sejati yang ada di kekekalan? Baik, saudara, saya rindu dan percaya. Kalau tadi mungkin sempat dibahas sedikit, ini saya sedikit tambahan aja sih, sebenarnya bukan khotbah. Sedikit pembicaraan dengan Bapak Rohani kita di pusat di Jakarta, Pak Biantoro. Beliau bilang gini, kan temanya masuk dalam penderitaan bersama dengan Tuhan begitu ya. Begitu ya. Kenapa gitu ya? Itu tidak menarik buat banyak orang, tapi itu sangat baik dan sangat penting, saudara. Kenapa? Beliau cuma bicara begini, ada dua hal yang seringkali orang gak sadar. Boleh sambil musik gak apa-apa, kita selain doa. Ya. Saudara, ada yang namanya mujizat, ada yang namanya supranatural. Apa yang membedakan? Mujizat itu ketika mungkin ada seseorang mengalami sakit penyakit dan sembuh, itu mujizat, saudara. Mujizat itu adalah ketika seseorang diluputkan dari yang namanya bencana, mungkin harus mengalami sebuah bencana dan diluputkan, itu mujizat, saudara. Tapi apa yang membedakan dengan supranatural? Mujizat adalah ketika orang mau dimasukkan ke dalam dapur perapian api, Tuhan menggerakkan hati rajanya dan tidak jadi masuk, itu mujizat. Tapi supranatural adalah ketika seseorang, oleh karena Kristus, karena Tuhan, dia harus masuk ke dapur perapian yang menyala-nyala dan tetap dimasukkan. Tetapi di tengah api itu, orang itu tidak mati terbakar. Dan bahkan bisa keluar dengan sebuah keadaan yang sangat baik. Supranatural adalah keadaan ketika seseorang karena Kristus, karena Tuhan, dituduh melakukan sebuah kejahatan kepada seorang raja dan harus dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi di situ bukan dia yang dimakan oleh singa, tetapi singa itu ditaklukkan. Dan orang itu boleh keluar dan terima kemuliaan. Ini perbedaannya mujizat dan supranatural, saudara. Berapa banyak di sini yang rindu hidup, saudara, dan saya nggak biasa-biasa lagi, tapi mengalami supranatural yang bersama dengan Tuhan. Amin. Supranatural bukan berarti kau diluputkan dari keadaannya, tetapi keadaan apapun yang saudara dan saya lewati, kalau itu karena Kristus, karena Tuhan, kita akan tetap berjalan sekalipun di depan api. Kalau Kristus mau saya ke sana, saya akan jalan. Dan saudara akan lihat keajaiban, kemuliaan yang supranatural. Amin. Dan ketika kita percaya, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun orang bilang itu neraka. Tapi kalau ada Tuhan, bersama dengan Tuhan, jangan konyol, saudara ya. Kalau nggak sama Tuhan, jangan coba-coba. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, kita mau berjalan. Amin. Siapa di sini yang rindu kita jadi orang-orang yang tidak terhentikan? Amin.